Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sore hari ini ya untuk melihat bagaimana progres pencapaian terakhir ya, terutama persiapan dan pembenahan dari evaluasi beberapa titik untuk menyambut MotoGP yang tidak lama lagi akan digelar di sirkuit kebanggaan kita, Pertamina Mandalika International State Circuit, sirkuit kita bersama. Ya, kita mulai pantauan dari sisi timur, persisnya di tikungan yang pertama. Kita langsung saja menuju ke beberapa titik yang masih dikerjakan, dan kebetulan kamera udara saya terbangkan di atas jam 5 sore sehingga beberapa pekerja sudah mengambil jam istirahat. Namun di sini masih ada titik yang masih terus dilakukan, bahkan akan diselesaikan sampai lembur malam nanti. Dan sekarang terlihat di sini kesibukan keramaian dari para pekerja yang masih menyiapkan bagian alas dasar untuk bangunan VIP Village yang merupakan deluxe class bagi para penonton yang nantinya khusus menonton dengan harga tiket termahal di Mandalika Circuit ini. Dan sekilas kita perhatikan untuk konstruksi bagian dasar ya, tidak main-main ya. Apalagi di situ ada jalur drainase yang sedang dibentuk untuk membentang ke arah makin timur untuk kawasan VIP Village di sini. Ya, adapun pembetonan di sini terlihat lebih dari 30 cm tebalnya. Mungkin masih teman-teman ingat area pit building yang di belakang pedok atau alas dasar pedok sendiri, hampir sama ketebalan beton yang dilakukan atau yang dibuat di sini untuk kawasan VIP Village-nya. Nah, untuk akses menuju ke VIP Village nantinya akan melalui pintu yang di depan sini. Namun pintu ini hanya mungkin saja terlihat sementara di saat proyek berjalan, dan nantinya tentu akan menggunakan gerbang atau gapura yang khusus dengan bertema GP seriesnya Mandalika. Kemudian di sini beberapa banner untuk panduan-panduan dari mekanisme bekerja atau ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan untuk kawasan VIP Village sendiri, dan sejumlah stagger atau untuk disiapkan untuk kelanjutan beberapa hari ke depan untuk pembangunan dari kawasan VIP Village-nya. Ya, kita akan turun lebih rendah ke area trek lurus dulu untuk sama-sama memantau, dan langsung aja kita menyeberang ke arah zona tengah di mana di sini ada tribun juga. Ya, sudah kita bahas di video sebelumnya kalau tribun untuk Mandalika di GP nanti akan menggunakan tribun impor dari Prancis dan dari Jepang, sehingga di sini bisa kita bedakan dengan yang digunakan saat USBK kemarin, mulai dari konstruksi dasar seperti di beton begini, dan juga ada semacam besi-besi hampir menyerupai semacam cakar ayam ya. Jadi pembetonan dilakukan untuk konstruksi yang lebih kuat, yang lebih kokoh, dan insya Allah akan terlihat lebih megah dari tribunnya USBK kemarin. Ya, masih kita di kawasan area tribun untuk Premier Class di sini teman-teman, dan kita akan menuju ke grid start atau beberapa titik tempat mengambil startnya para pembalap sebelum memulai balapan, dan kita melihat progres begitu signifikan juga ya di beberapa titik di sini, dan persiapan-persiapan lain termasuk PLN juga kesiapannya sudah lebih matang lagi setelah WSBK kemarin dipelajari, dan sekarang lebih memungkinkan akan memberikan sesuatu yang lebih berkesan lagi di Mandalika GP. Ya, walaupun suasana sudah di atas jam 5 sore ya, kita nerbangin drone, tapi tadi siang sampai sore barusan tuh hujan lebat sempat turun, dan di sini tidak kita melihat beberapa genangan air terutama di trek lurus di sini. Begitu juga untuk beberapa titik yang sedang dilakukan di area tribun sendiri yang merupakan standar tribun di sisi kanan nanti.
terlihat barusan percepatan dari area tribun yang zona B kita lihat barusan terus dilakukan. Ya, genangan air ternyata masih ada di area runoff di sini. Tapi setelah dievaluasi oleh Dorna juga itu tidak menjadi masalah yang besar, karena yang terpenting adalah track lane atau trek utamanya tidak bermasalah dengan genangan air. Kemudian ini service road yang berada di sebelah kiri dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Kita melihat di sini sejumlah tire barrier atau ban-ban penahan benturan sudah dipasangkan conveyor belt di sini, dan juga nantinya di sini ada komponen khusus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu semacam safety item atau semacam airbag kita bilang. Bukan airbag sih ya, tapi itu air fence. Jadi kantong udara yang akan membentang di depan tire barrier di sini yang bisa mengurangi fatalitas dari kecelakaannya para pembalap yang keluar dari track lane. Ya, sekarang kita di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga di sini. Di tikungan yang ketiga juga di sisi baratnya, setelah melewati dari long lap penalty yang ada di kanan track lane, di situ juga ada sejumlah tire barrier yang nantinya pastinya dipasangkan sepanjang itu untuk air fence-nya. Ya, mungkin masih ada yang penasaran, kotak hitam yang ada di spectator fence di kanan ini merupakan alat atau ruangan untuk mengontrol CCTV. Ya, ini adalah CCTV yang saya maksud, untuk melihat bagaimana suasana di track lane, bagaimana suasana di service road, dan juga memantau ke beberapa titik, memantau ke para penonton yang ada. Nantinya di depan itu akan menjadi tribun juga, membentang dari tikungan yang keempat terus membentang sampai ke tikungan yang kelima, terutama di zona tengah atau di bagian dalam sirkuit Mandalika ini. Dan kita lanjutkan pantauan kita menuju ke tikungan yang kelima yang berada di depan kita ini. Ya, sering kita bahas untuk sisi luar dari tikungan yang kelima ini, yaitu jalur beton yang sudah hampir 100% jadi, dan ini terkoneksi ke arah jalur bypass yang menuju ke arah bandara. Dan nantinya buat kalian yang datang dari bandara bisa parkir di area sini, bisa sambil nonton, bisa mengunjungi pantai atau area glamping yang ada di sebelah selatan sirkuit. Ya, jadi walaupun hujan dari siang hari sampai sore tadi mengguyur ya, tidak ada genangan air pada trek utama seperti yang kita pantau mulai dari grid start tadi sampai di tikungan yang ke-6, bahkan sampai ke tikungan yang ke-7 yang berada di depan kita. Ya, kita berada di atas tunnel 2 sekarang. Di sini tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Untuk run off di sisi kanan ya, masih ada genangan air di run off aspal, tapi itu tidaklah menjadi masalah yang benar-benar krusial. Kemudian di sini persiapan di area zona tengah yang akan menjadi taman untuk jalur naik ke arah Bukit 360, dan juga persiapan untuk area tribun yang merupakan zona G dan juga tribun zona F yang berada persis di samping kanan dari tunnel 2, terutama di sisi tengah ya, bukan di sisi selatan. Dan perkembangan untuk zona di bagian-bagian selatan sini yang mana sudah kita bahas juga, area camping glamping yang akan disiapkan oleh ITDC untuk menyambut para penonton di Mandalika GP Series. Nah, jadi ITDC akan siapkan beberapa rumah kosong sampai glamping ya buat para penonton MotoGP Indonesia di 2022 nanti, terutama di sirkuit Mandalika ini. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri ya, kekurangan kamar penginapan menjelang MotoGP Indonesia di 2022 di sirkuit Mandalika yang nantinya akan digelar pada 18 sampai 20 Maret mendatang. Jadi ada 16.000 kamar hotel dan homestay di wilayah NTB yang belum cukup untuk menampung 50.000 lebih penonton yang diperkirakan akan hadir, dengan
hitungan tersebut ya, NTB masih kekurangan sekitar 34.000 untuk kamar penginapan untuk menampung tamu yang direncanakan hadir. Jadi sejumlah skenario kini dipersiapkan ya untuk menutup kekurangan jumlah kamar tersebut. Selain menambah homestay dan kamar hotel, ITDC juga akan merencanakan kerjasama dengan pengembang real estate di Nusa Tenggara Barat. Dan skenario yang disiapkan itu, mereka berencana memanfaatkan rumah yang sudah dibangun tetapi masih kosong. Jadi sebagian belum laku dijual, sebagian lagi sudah dibeli tapi belum ditempati, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sama-sama ya teman-teman ya, dari Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur juga sudah mengatakan kalau berdasarkan REI sekitar 3.500 unit rumah yang belum ditempati, dan ini akan dikerjasamakan dengan BUMN dengan holding untuk menjadi akomodasi selama event. Nah, dalam kerjasama itu nanti akan dibuat semacam standarisasi tempat tidur dan fasilitas lain. Jadi dari 3.500 rumah tersebut semuanya memiliki 2 kamar, bahkan ada yang lebih. Dan jika dalam satu kamar itu ada 2 bed, maka masing-masing rumah itu bisa memiliki 4 tempat tidur. Nah, dengan asumsi tersebut, maka dari 3.500 unit rumah tersebut akan tersedia sebanyak 14.000 tempat tidur yang bisa disewa oleh penonton. Dan ini untuk menambah jumlah semacam akomodasi gitu ya. Ya, bahkan berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat ya, dari 50.000 penonton MotoGP Indonesia di 2022 akan diupayakan sekitar 10.000 orang yang akan berasal dari Nusa Tenggara Barat, sehingga mereka tidak membutuhkan kamar penginapan, dan ini insya Allah bisa teratasi. Nah, jadi skenario tersebut menjadi salah satu strategi sekarang untuk mengurangi kekurangan kebutuhan kamar. Dan cara lain untuk mengantisipasi kekurangan kamar ya, kata Abdul Bar M. Mansur, bersama pemerintah juga akan mengupayakan kapal pesiar dengan kapasitas 1.000 sampai 2.000 orang, dan ini akan sangat membantu juga mereka berada di pelabuhan di Gilimas di sisi barat Lombok, dan penonton bisa datang ke Mandalika juga secara langsung berangkat dari Gilimas atau dari pelabuhan sana. Dan upaya terakhir, ITDC juga akan menggandeng komunitas glamping dan camping. Jadi ya, sebab banyak juga penonton MotoGP yang merupakan anak-anak muda yang terbiasa camping, jadi ini nanti akan mengurangi keterbatasan akomodasi tersebut ya. Dan kita semua berharap ya akan banyak penonton datang dari Bali, bisa menggunakan kapal cepat menuju ke Lombok, dan mereka bisa menginap di Bali dan datang ke Lombok untuk menonton, kemudian balik lagi ke Bali. Ya, karena kita tahu ya di Bali itu banyak sekali penginapan, banyak sekali hotel dan villa. Nah, semua upaya itu diharapkan dapat mengurangi kekurangan kamar di saat event MotoGP Indonesia pada 2022 di sirkuit Mandalika ini, teman-teman. Ya, kembali lagi kita membahas ke track ya, masih ada sejumlah titik yang merupakan jalur untuk mengatasi genangan pada runoff, genangan pada area rumput. Seperti yang terlihat di bawah ini, ada sejumlah titik kubangan yang memang difungsikan seperti itu untuk mengalirkan atau menampung sementara air. Nah, seperti di bawah ini tikungan yang ke-15 ya, sebelum tikungan yang ke-15 di area rumput sebelah kanan masih ada genangan air yang kita lihat barusan. Namun dari sini menuju tikungan yang ke-16 sudah tidak ada genangan atau tidak ada titik-titik air pada track lane sendiri. Nah, kita ke sisi barat lagi untuk melihat di sini bagaimana persiapan pada tribun yang merupakan zona J atau pemegang tiket yang berwarna hijau muda di sini ya. Udah
persiapan dari lantai dasarnya sudah terlihat begitu, dan kita kembali lagi ke track lane atau kita kembali menuju ke area pit building untuk melihat bagaimana sisi belakang pedok yang disiapkan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, catatan Dorna sebelumnya ya sudah disampaikan kalau memasukkan logistik balap MotoGP itu dari luar, dari belakang pedok, tidak dari depan seperti yang kita lihat di saat IATC ataupun WSBK di tahun kemarin ya teman-teman. Ya, jadi sudah terlihat di sini di sisi belakang sudah mantap persiapan untuk jalur masuknya logistik balap dari belakang pedok, dan juga pengerjaan cepat untuk area VIP Village ataupun beberapa titik tribun juga. Jadi ini saja dulu yang sudah bisa kita pantau perubahan dari sore hari ini progresnya. Semoga berkenan, dan silakan teman-teman untuk menyiapkan diri untuk sama-sama meramaikan acara MotoGP Mandalika di bulan Maret nanti di sirkuit Pertamina Mandalika International State Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan tentunya kita akan sama-sama memeriahkannya. Ya, kurang lebihnya dari narasi maupun visual saya sajikan, mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.